Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Jangan di skip ya, langsung aja yuk. Berikutnya adalah pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Mulyadi, akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya serta pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan. Dari pengertian menurut Mulyadi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi kinerja pusat-pusat pertanggungjawaban dan memudahkan pengendalian atas hasil dan biaya yang menjadi tanggung jawab manajer yang bersangkutan. Konsep dasar akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, akuntansi pertanggungjawaban didasarkan atas pengelompokan tanggung jawab manajerial pada setiap tingkat dalam setiap organisasi dengan tujuan membentuk anggaran bagi masing-masing departemen. Yang kedua, titik awal dari sistem informasi akuntansi pertanggungjawaban terletak pada bagian organisasi, di mana ruang lingkup wewenang telah ditentukan. Wewenang mendasari pertanggungjawaban biaya tertentu. Biaya tersebut ditentukan dalam anggaran perusahaan. Yang ketiga, setiap anggaran harus secara jelas menunjukkan biaya-biaya yang terkendali oleh personil yang bersangkutan. Untuk selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Ronald, akuntansi pertanggungjawaban selain menghasilkan laporan juga bertujuan memotivasi manajer untuk menampilkan kinerja yang efektif dan efisien. Selain itu, umpan balik berupa informasi membuat keputusan untuk mengestimasi hasil-hasil kegiatan perusahaan di masa yang akan datang melakukan perencanaan selanjutnya. Akuntansi pertanggungjawaban bermanfaat terhadap jalannya perusahaan, yaitu berupa keputusan yang diambil tepat pada waktunya, serta sesuai dengan tingkat manajemen yang ada dan organisasi terbagi menjadi unit yang dikendalikan. Bagi para manajer, manfaat yang didapat adalah meningkatkan keahlian manajerialnya, serta berpartisipasi aktif dalam membuat keputusan, sehingga keputusan kerja dan moralnya dapat lebih ditingkatkan. Cara menerapkan akuntansi pertanggungjawaban pada perusahaan menurut Mulyadi. Yang pertama yaitu struktur organisasi. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, struktur organisasi harus menggambarkan aliran tanggung jawab, wewenang, dan posisi yang jelas untuk setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen. Selain itu, harus menggambarkan pembagian tugas dengan jelas. Yang kedua yaitu anggaran. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, setiap pusat pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan anggaran karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja para manajer yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar dalam penilaian kinerjanya. Yang ketiga yaitu penggolongan biaya, karena tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu bagian dapat dikendalikan oleh manajer, maka hanya biaya-biaya terkendalikan yang harus dipertanggungjawabkan olehnya. Yang keempat yaitu sistem akuntansi. Oleh karena biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk setiap tingkatan manajer, maka biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Yang kelima yaitu sistem pelaporan biaya. Bagian akuntansi biaya setiap bulannya membuat laporan pertanggungjawaban untuk tiap-tiap pusat biaya. Setiap awal bulan dibuat rekapitulasi biaya atas dasar total biaya bulan lalu yang tercantum dalam kartu biaya. Selanjutnya adalah pusat pertanggungjawaban. Pengertian dari pusat pertanggungjawaban adalah setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan atau unit organisasi yang dipimpinnya. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban ada 4, yaitu yang pertama pusat biaya,
yang kedua adalah pusat pendapatan, yang ketiga adalah pusat laba, dan yang terakhir adalah pusat investasi. Dalam studi kasus yang kami lakukan, ada 4 analisis yang akan kami bahas. Yang pertama, analisis struktur organisasi. Yang kedua, analisis penyusunan anggaran. Yang ketiga, analisis klasifikasi biaya dan pengkodean rekening. Dan yang keempat, analisis sistem pelaporan biaya produksi. Analisis struktur organisasi. Di sini terdapat bagan struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara 12 Persero, yang di dalam terdapat manajer kebun, wakil manajer kebun, asisten administrasi keuangan dan umum, asisten tanaman, asisten teknik dan pengolahan, asisten argowisata, dan kepala balai pengobatan. Analisis struktur organisasi. Dalam bagan struktur organisasi pada PT Perkebunan Nusantara 12, Kebun Kertowono nampak 3 macam garis penghubung antara posisi yang terdiri dari 1. Garis komando, 2. Garis pembinaan, dan ketiga garis koordinasi. Selanjutnya adalah analisis penyusunan anggaran. Secara garis besar, anggaran disusun dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama RKAP atau Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, dan yang kedua adalah PPAP atau Permintaan Pelaksanaan Anggaran Perusahaan. Dari 2 jenis anggaran yang dibuat oleh PT Perkebunan Nusantara 12, unit Kertowono telah memiliki ketentuan untuk jumlah biaya yang harus dikeluarkan yang dibarengi dengan jumlah produksi yang harus dihasilkan. Sehingga pabrik ini sudah memiliki pengendalian biaya agar biaya yang dikeluarkan tidak melebihi dari patokan jumlah produksi. Dengan begitu, perusahaan bisa menilai kinerja yang telah dihasilkan, apakah perlu ada perubahan anggaran atau perubahan peraturan dari manajemen, dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga efektivitas dan efisien dapat tercapai dan target produksi tercapai serta laba yang dihasilkan dapat meningkat. Analisis klasifikasi biaya dan kode rekening untuk memudahkan manajer dalam mengontrol dan mengendalikan besarnya biaya-biaya apa yang mungkin sulit untuk dikendalikan atau yang mudah dikendalikan. Maka dilakukan penggolongan biaya-biaya apa saja yang termasuk dalam biaya terkendali dan biaya tak terkendali. Tabel 2. Biaya terkendali dan biaya tak terkendali. Pada tabel terdapat 2 jenis biaya, yaitu biaya tanaman dan biaya pabrikasi yang sudah masuk dalam kategori biaya terkendali atau biaya tak terkendali. Pada biaya tanaman, terdapat gaji dan biaya staf atau karyawan yang termasuk dalam biaya tak terkendali. Pemeliharaan tanaman termasuk ke dalam biaya terkendali, bahan pupuk termasuk ke dalam biaya terkendali, panen dan angkutan termasuk ke dalam biaya terkendali. Selanjutnya, pada biaya pabrikasi terdapat gaji golongan 3A sampai 4D atau staf pengolahan yang termasuk ke dalam biaya tak terkendali. Selanjutnya, biaya pengolahan termasuk ke dalam biaya terkendali. Biaya sortasi masuk ke dalam biaya terkendali. Biaya pengepakan termasuk ke dalam biaya terkendali. Dan biaya pemeliharaan pabrik, asuransi, dan PBB termasuk ke dalam biaya tak terkendali. Analisis klasifikasi biaya dan kode rekening berikutnya adalah mengenai pengkodean rekening yang digunakan pada PT Perkebunan Nusantara 12 unit Kertowono. Berikut adalah tabel kode rekening yang digunakan. Dari hasil analisis tabel kode rekening yang digunakan pada PT Perkebunan Nusantara 12 ini, kelemahannya adalah dari pengkodean rekening ini tidak diurutkan dari manajer puncak sampai ke masing-masing bagian dan masing-masing administrator sebagai petunjuk siapa yang akan bertanggung jawab terhadap pengkodean rekening tersebut.
Selanjutnya, analisis laporan pertanggungjawaban biaya produksi. Dari tabel anggaran dan realisasi volume produksi tahun 2009 sampai tahun 2011 berfluktuasi. 2009 ke tahun 2010 mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan. Pada tahun 2010, presentase realisasi terhadap anggaran melebihi 100%, di mana itu merupakan pencapaian yang sangat baik, karena selisih realisasi terhadap anggaran sangat jauh dan melebihi dari yang sudah dianggarkan. Selanjutnya, analisis laporan pertanggungjawaban biaya produksi. Dari hasil tabel tersebut didapatkan persentase realisasi terhadap anggaran biaya produksi berfluktuasi. Ada yang meningkat dan ada yang konsisten. Seperti pada tahun 2009 dengan tahun 2010 mengalami peningkatan karena realisasi serta anggaran yang ditetapkan mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2010 ke tahun 2011 persentase realisasi terhadap anggaran tidak berubah atau sama, disebabkan jumlah biaya produksi dan biaya pada anggaran mengalami penurunan, namun penurunannya tidak terlalu jauh jika dibandingkan pada tahun 2009. Perubahan persentase tersebut juga dipengaruhi oleh perubahan volume produksi yang dihasilkan. Jika volume produksi meningkat, maka biaya yang dikeluarkan juga akan meningkat. Slide selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berikut merupakan hasil yang diperoleh penulis berdasarkan informasi dan analisis yang dilakukan pada PTPN 12 Kertowono mengenai akuntansi pertanggungjawaban yang terdiri dari beberapa analisis yaitu struktur organisasi, anggaran penyusunan, klasifikasi kode rekening, dan laporan pertanggungjawaban. Hasil dan pembahasan analisis struktur organisasi. Struktur organisasi pada PTPN 12 Kertowono secara jelas telah menggambarkan jenjang wewenang tanggung jawab, tugas, dan kewajiban setiap tingkatan manajemen dengan baik. Hal ini tergambar pada struktur organisasi yang terdapat 3 garis penghubung antara posisi yang terdiri dari garis komando, garis pembinaan, dan garis koordinasi yang jelas antara setiap posisi. Dari hasil pembahasan analisis kasus mengenai anggaran penyusunan PT Perkebunan Nusantara 12 unit Kebun Kertowono ini, anggaran penyusunannya disusun dalam 2 bentuk yaitu RKAP atau Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan PPAP atau Permintaan Pelaksanaan Anggaran Perusahaan. Pada penyusunan RKAP-nya, setiap asisten yang dibawahi manajer mengajukan anggaran sesuai dengan ruang lingkup, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing. Anggaran yang sudah dirancang selanjutnya disampaikan kepada direksi untuk apakah anggaran tersebut dapat disetujui atau tidak. Jika disetujui, maka RKAP itu siap untuk diaplikasikan ke setiap bagiannya. Sedangkan PPAP yang diajukan pada setiap 3 bulan itu harus berpedoman pada RKAP yang telah ditetapkan. Dari 2 jenis anggaran yang dibuat oleh PT Perkebunan Nusantara 12 Kertowono ini, perusahaan dapat melihat kinerja apakah efektivitas atau efisiennya dapat tercapai dan target produksi serta labanya yang dihasilkan itu meningkat atau tidak. Selanjutnya mengenai pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali berdasarkan informasi yang terdapat dalam klasifikasi perusahaan itu untuk memudahkan manajer dalam mengontrol dan mengendalikan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Klasifikasi kode rekening untuk akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan pada tingkatan manajemen dalam struktur organisasi. Sedangkan laporan pertanggungjawaban PTPN 12 Kertowono berdasarkan pada anggaran dan realisasi anggaran volume produksi dan anggaran dan realisasi biaya produksi. Kesimpulan dari hasil analisis yaitu struktur organisasi pada PTPN 12 Kertowono secara jelas telah menggambarkan jenjang wewenang, tanggung jawab, tugas, dan kewajiban setiap tingkatan manajemen dengan baik. Anggaran penyusunan PTPN 12 Kertowono disusun dalam 2 bentuk, yaitu Rencana Kerja Anggaran Perusahaan atau RKAP dan Permintaan Pelaksanaan Anggaran Perusahaan atau PPAP.
PT Perkebunan Nusantara 12 unit Kebun Kertowono belum memisahkan biaya ke dalam biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Selain itu, perusahaan juga belum melakukan pengkodean rekening untuk tiap-tiap bagian. Sistem pelaporan biaya yang dimiliki perusahaan telah menunjukkan sistem laporan yang cukup baik. Laporan biaya produksi menunjukkan kinerja manajer produksi yang cukup baik dalam mencapai target perusahaan. Saran. Pertama, sebaiknya perusahaan lebih melibatkan lagi para pekerja atau karyawan pada level yang lebih bawah. Tujuannya agar suatu anggaran yang akan disusun benar-benar tepat sesuai kebutuhan untuk proses produksi. Kedua, sebaiknya penggolongan biaya ke dalam biaya terkendali dan biaya tidak terkendali perlu perusahaan terapkan agar suatu biaya tidak terkendali agar suatu biaya tersebut dapat diketahui biaya mana yang tepat dikendalikan besarnya oleh manajer. Yang ketiga atau terakhir, sebaiknya perusahaan perlu memberikan suatu reward atas pencapaian atau prestasi yang telah dicapai oleh manajer produksi. Tujuannya agar manajer tersebut selalu termotivasi untuk terus mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.